Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana shahran mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarram ulama'il kiram, para asatidz, para hujjaj yang saya muliakan, jemaah salat isya, salat tarawih Masjid Ni'matul Ittihad. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah kabulkan doa kita, kita bisa hadir di kemuliaan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali waktu ketika baginda Rasul sedang kumpul dengan para sahabat. Saat itu Rasul masih di kota Mekah dan Masjidil Haram, Ka'bah, belum menjadi pusat peribadatan umat Islam. Markas umat Islam itu masih di rumah sahabat yang namanya Arqam, yang kemudian dikenal dengan Darul Arqam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berkata kepada para sahabat-sahabatnya. Kata beliau bilang begini, aku ingin ada di antara kita yang membacakan, yang melantunkan Al-Quran dengan lantang di depan orang-orang Quraisy. Sebab saat itu nggak ada yang berani mengumandangkan, melantunkan Al-Quran dengan lantang di depan orang-orang Quraisy, nggak ada yang berani. Maka Rasul ketika itu bilang, sesudah asar, beliau bilang, aku ingin ada di antara kalian yang melantunkan Al-Quran dengan lantang di depan orang-orang Quraisy. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu, sahabat semua saling tatap, saling pandang, saling lirik. Lalu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, kalau sekarang kira-kira Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, tunjuk tangan dia. Ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, biar saya yang melakukan itu. Ketika yang menyanggupi Abdullah bin Mas'ud, lagi-lagi sahabat itu saling tatap, saling pandang. Kenapa? Sahabat ini khawatir kalau yang melakukan itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini bukan dari kalangan bangsawan. Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang keenam memeluk agama Islam. Ketika Rasul SAW dengan Sayyidina Abu Bakar dikejar-kejar oleh musyrikin Quraisy, itu lewat peternakan yang digembala oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasul minta minum, kata Abdullah bin Mas'ud, saya nggak berani. Kenapa? Karena kambing ini, domba ini punya majikan saya, bukan punya saya. Begitu sudah aman, Rasul bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, cari kambing kamu yang paling kurus, yang belum pernah dinikahin, yang belum pernah dikawinin sama kambing laki. Ditunjuk tuh sama Abdullah bin Mas'ud, karena dia memang penggembala, dia tahu betul kondisi gembala yang dikuasakan kepada dia. Ditunjuk sama Abdullah bin Mas'ud kambing yang kurus, kering. Dipegang sama Rasulullah, kambing itu mengeluarkan susu amat sangat banyak. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abu Bakar dan baginda Rasul meminum air susu itu. Di situ kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat kehebatan baginda Rasul SAW. Sampai kemudian setelah beberapa waktu Abdullah bin Mas'ud nyari-nyari itu baginda Rasul.
nih orang kemarin yang minta susu kambing gua di mana nih? Begitu ketemu cuman bilang begini, ajarin dong cara yang kemarin, tuh seperti itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu orang yang keenam masuk agama Islam. Dia itu posturnya kecil, orangnya hitam dan tidak tinggi. Sehingga ketika Abdullah bin Mas'ud menyanggupi melantunkan Al-Quran dengan lantang di depan orang-orang Quraisy, semua sahabat itu keberatan sesungguhnya. Khawatir tidak ada pembelaan untuk Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud memaksa, biar saya saja yang melakukan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengizinkan Abdullah bin Mas'ud. Pagi-pagi di waktu duha, Abdullah bin Mas'ud ke depan Ka'bah. Di dekat Hijr Ismail, Abdullah bin Mas'ud membacakan surah Ar-Rahman dengan lantang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Baru 2 ayat Abdullah bin Mas'ud melantunkan surah Ar-Rahman, musyrikin Quraisy menghantam Abdullah bin Mas'ud. Saat itu juga Abdullah bin Mas'ud, dari muka Abdullah bin Mas'ud mengucur darah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan darah dari mulut Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud terus membacakan surah Ar-Rahman dengan lantang sampai dia berhenti karena dia tidak kuat lagi menahan siksa orang-orang Quraisy. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali kepada sahabat dan kepada baginda Rasul. Melihat keadaan sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia agung itu pun menitiskan air mata. Tak sanggup baginda Rasul melihat keadaan Abdullah bin Mas'ud. Sahabat semua menunduk. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud tahu betul bagaimana perasaan para sahabat dan baginda Rasul ketika itu. Apa yang keluar dari Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud katakan, "Ya Rasulullah, tidak ada yang aku takutkan selain Allah dan Rasulnya. Seandainya engkau ya Rasulullah memerintahkan aku melakukan itu lagi, demi Allah saya akan melakukan itu ya Rasulullah." Itu keimanan Abdullah bin Mas'ud. Walaupun mukanya babak belur, mulutnya mengeluarkan darah, tak sedikit pun keimanannya berkurang. Itulah kehebatan Abdullah bin Mas'ud. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Abdullah bin Mas'ud saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada jemaah semua. Hari ini, malam ke-13 di kemuliaan Ramadan, sudah berapa banyak Al-Quran yang kita baca. Dulu kita punya kebanggaan menghatamkan Al-Quran. Ketika remaja, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa menghatamkan Al-Quran sekali hatam, 2 kali hatam. Kalaulah itu masih bisa kita lakukan, akankah itu terjadi kepada anak keturunan kita? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal dalil-dalil tentang pendidikan itu tidak memisahkan antara sholat dengan Quran. Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Adibu auladakum bisolah wa qiraatil Quran. Quran dengan sholat ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Bagaimana mungkin seseorang itu sholatnya bisa khusyuk, bisa benar sesuai dengan fikih, sesuai dengan syariat Islam, ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran? Apalagi untuk menjadi imam. Baginda Rasul katakan, al-imamu dominun fa in asala falahu walahu wa in asa'a falahu wala alaihim. Imam itu penanggung, kalau bacanya bagus maka bagusnya buat dia dan buat makmumnya. Tapi kalau bacaannya nggak bagus, maka tidak bagusnya itu buat dia saja, tidak untuk imam, tidak untuk makmumnya. Oleh karena itu maka penting bagi orang yang belum talaffuz Al-Qur'annya itu belum bagus, sholat berjamaah. Kenapa? Bacaannya sepenuhnya ditanggung oleh imam. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana keutamaan Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tiap huruf yang kita bacakan itu dia akan menjadi syafi'an, penolong. Nanti di akhirat ya, yang nolong kita itu nggak banyak, cuman amal-amal kita saja, sedekah jariyah saja.
Dan salah satunya adalah Al-Quran yang hari ini, kemarin, atau nanti kita baca. Fa innahu syafi'an li ashabi, dia akan menjadi penolong bagi siapa? Bagi yang membacanya. Kapan? Nanti yaumal kiamat, pada hari kiamat. Berapa besar bacaan Al-Quran? Kalau kita hitung-hitung nggak akan sanggup. Walaupun baginda Rasul dalam hadis beliau katakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, baginya satu hasanat. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu hasanat itu berlipat ganda menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Karena itu baginda jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok kita baru memasuki hari ke-13 bulan Ramadan. Mari kita perbanyak bacaan Quran kita. Bukan cuma kita, anak kita itu, daripada dia main setan gepeng yang gak karuan itu, suruh dia bacakan Al-Quran ya. Agak keras jurunya, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Allahumma fiqh lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.